Happy weekend semuanya. Di video kali ini saya akan membahas saham-saham technical requestan dari subscriber maupun viewers yang ada di YouTube. Lumayan banyak. Dan apa aja dan bagaimana prospeknya. Simak video ini sampai selesai. Check this out. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. Jadi ada beberapa perusahaan, ada ISSP, PMJS, PTSN, BEL, MPMX, NCKL, Empau, MPEW maksudnya, dan Bull 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 perusahaan yang akan saya bahas bagaimana secara teknikal. Kita ulas yang pertama ya, dari yang dulu. Bull, kita ulas ya, Bull seperti apa. Buana Lintas Lautan kalau nggak salah. Ya, Buana Lintas Lautan. Oke, di bawah MA 200 dan kalau Bapak Ibu perhatikan ya, volumenya awalnya rapi terus hilang, terus sekarang hilang ya. Ini menunjukkan bahwa ini saham potensi saham repo saat rapi ini. Jadi sahamnya digadai dan sebagai bentuk jaminan, yaitu menjaminkan sahamnya sendiri. That's why dia di sini sahamnya volumenya rapi banget terus sekarang hilang. Waktu hilang ya efeknya ya seperti ini, hilang langsung seperti ini. Bagaimana prospeknya? Kalau saya melihat ini udah downtrend. Ya udah downtrend. Jadi tidak ada yang perlu diambil di sini kalau saya melihat ya di bawah 89. Apakah saham ini potensi ke gocap ke 50? Potensinya ada. Kalau saya lihat juga selama seminggu, oke. Kita lihat ya selama seminggu ke belakang. Small distribusi oleh GR dan perusahaan-perusahaan retail ya, sekuritas yang identik dengan retail maksud saya, YPXC, NI pada beli saham ini. Jadi be careful Bull, apapun sentimen positifnya saya melihat itu hanya sesaat dan itu hanya sebatas memancing retail untuk buy. Tidak ada secara teknikal, nothing special buat perusahaan ini. Oke. Yang pertama udah Bull, lalu selanjutnya ada MPOW, Empau, Mega Power Makmur, TBK. Selama seminggu bagus, big akumulasi oleh EP, WIEP, MNC Sekuritas. Oke, ini menurut saya lebih better sih, bagus ini sih. Memang ini saham yang small cap juga. Hari Jumat turun sahamnya di bawah MA 200, cuman sempat naik terus dipaksa turun. Jadi kalau perusahaan ini berhasil naik lagi di atas 73 ini menarik sih. MPOW di atas 73 menarik. Kalau ini tak matikan MA 200-nya, oke. Aslinya dia habis breakout dari di sini lah ya. Oke, dengan target 64 ke 70 berarti 676. Ya ini udah capai. Ya targetnya udah capai dan ini ada resisten di sini 79. That's why dia nggak bisa tembus. Terus turun lagi. Nah ini aslinya ini 70 bisa jadi area supportnya nih. 70 menarik. Kalau saya lebih better tunggu dia breakout dari 73. Oke. Di bawah 73 di cut loss. Target ke 79. MPOW menarik ya. Kalau saya melihat ini bisa saja menjadi inverted head and shoulder ya. Ini shoulder kirinya. Ini kepalanya. Dan ini nanti shoulder kanannya. Ini menarik MPOW. So far so good, menarik. Sekilas kalaupun mau masuk sekarang stop loss di bawah 70. Kalau ini terjadi ya 79 ke 64. Oke. 79 kurangi 64, 15 tambah 79. Jadi targetnya ke 94. Kita lihat 94 ada resisten enggak? Oke, di sini. Nah, ini ada resisten. Bisa saja hal ini terjadi. Saya kasih putus-putus, ya putih putus-putus kalau breakout dari 79. Ini menarik karena penurunan di hari Kamis dan Rabu ini faktor ISG aja volumenya tidak kuat.
Jadi so far so good di akumulasi. MPOW menarik sih menurut saya. Oke, selanjutnya ada MPMX. MPMX ya. Ya, MPMX benar, MPMX. Oke, dia setway dan sudah capai head and shoulder-nya, sudah capai di sini. Dan ini lebih ke low risk saja sih, sebatas low risk ya. Low di bawah 1000 bisa dijadikan stop loss-nya. Seminggu semua normal distribusi, dan saya mengatakan nih sahamnya kemungkinan akan sideways juga sih. Tidak ada sentimen yang positif. Jadi ya kalau dia breakout dari 1040 menarik sih, bisa capai ke 1080 dulu baru ke 1100. Oke, tapi MPMX nothing special ya. Hanya low risk saja dan doji. That's it. Itu aja sih MPMX. Dan selanjutnya NCKL. Ini baru IPO ya, kalau nggak salah Trimegah. Normal akumulasi. Oke, ini saya push NCKL. MA 200 nya saya aktifkan. Oh belum ya, karena ini baru IPO. Ini sahamnya akan menarik kalau dia break dari 1000 sih, 1010. Ya 1010 menarik break dari situ ya. Kalau nggak berhasil break, ya melihat volume yang kemarin hari Jumat agak berat untuk break. Hanya sebatas support and rewardnya, support and resistannya, rest and rewardnya nggak menarik juga sih. Jadi potensi dia setway di sini besar sih. Oke, nothing special kalau ini. So far ya, kalau saya melihat dia lebih bagus MPOW. Bell. Oke, kita lihat Bell. BELL Trisula. Normal akumulasi cuman hari Jumat, volumenya dibanting ya. Oke, hari Kamis volumenya oke, tapi hari Jumat langsung dibanting, menunjukkan bahwa dia hanya memancing retail aja. Seminggu ke belakang akumulasi tapi oleh retail, jadi be careful untuk saham ini. Aslinya ini termasuk low risk saja di bawah 85. Cuman lihat sahamnya modelnya seperti ini sangat high volatile, jadi be careful buat teman-teman. Bawah 85 bisa di cut loss. Selain di atas itu boleh targetnya scalper aja sih buat ke 100. Itu aja sih ini Bell. Agak riskan sih karena diakumulasinya oleh saham-saham broker-broker yang identik dengan retail, KK, YP, XC gitu. Jadi be careful untuk Bell. Lalu ISSP, PMJS dan PTSM. ISSP dulu deh, ISSP. Steel pipe. Hari Jumat turun, volumenya lumayan gede, tapi ya ini stay di 276 masih bagus. Ini saya stay 276 masih bagus untuk saham ini. Hanya sebatas ya turun sesaat aja, so far so good. Ini menarik sih, low risk aja sih ini. 280 sekarang 276 cut loss, bawah itu target 294. Lalu selanjutnya 304. Ini sih hanya low risk saja. Secara akumulasi juga belum. Jadi ya siap-siap aja sih. Waktu dia naik, nah terus turun. Nah, waktu naik ini dia akumulasi tapi tidak diikuti dengan distribusi waktu turun. Sejak awal September kita lihat. Ya normal akumulasi oleh YP. Bentar, ini 8 September. Ya oleh YP. Jadi ya hanya risk and reward aja sih kalau saya melihat di sini sih ISSP. Oke, selanjutnya PMJS. PMJS Putra Mandiri. Jarang saya melihat saham ini. Seminggu ke belakang distribusi dan ini sudah downtrend, sudah tembus dari area supply, area demand-nya di sini di 149. Di bawah itu ya akan makin turun lagi. Kalau lihat volumenya juga kemarin hari Kamis naik tapi tidak diikuti volume yang kuat. Dilanjutkan dari Jumat tidak bisa tembus 149, makin turun lagi. Jadi potensi makin turunnya makin besar untuk si PMJS. Oke, selanjutnya terakhir PTSN. Sat Nusa Persada. Wah, ini hanya sebatas low risk saja sih. Diakumulasi normal tapi oleh YP. Wah, di atas MA 200. Jadi MA 200 bisa jadi area supportnya 210.
Shadow bawahnya panjang menunjukkan bahwa ya oke, ada potensi kekuatan. Cuman selama seminggu nothing special, Xiaomi volumenya juga kecil, jadi nggak menarik sih menurut saya. Ini mungkin buat scalper pendek aja, dan ini pasti nggak liquid sahamnya, kecil banget ya. Jadi saya bisa katakan dari 8 saham ini yang menurut saya oke dan bisa untuk dijadikan watchlist adalah MPOW. Selain itu nggak ada, jadi be careful, jangan berharap lebih. Kok IHSG-nya sekarang kondisinya seperti ini, potensinya masih ada untuk makin turun untuk IHSG karena ada head and shoulder, dan sudah saya warning di video-video dan juga di grup. Jadi itu be careful buat Bapak Ibu teman-teman, dan jadikan buat scalper aja untuk saham-saham yang cocok dan bisa dikoleksi saham-saham yang sudah bonus atau sudah murah. Oke, mungkin itu dari 8 saham request yang menurut saya bisa di watchlist aja, hanyalah MPOW. Semoga bermanfaat, dan jikalau ada perbedaan view boleh tulis di kolom komentar. Oke, see you on the next video. Bye bye.